Memahami rasa sakit. Berada pada roda kehidupan merupakan pengalaman yang membuat umat manusia merasakan dualitas. Kadang kita merasa sedih, kadang gembira, kadang bersyukur, kadang pula kita juga merasa sakit. Berbagai jenis emosi yang kita rasakan sesungguhnya merupakan gradasi dari tingkat frekuensi kesadaran. Namun, umat manusia, ketika mereka terlena dengan identitas palsu yang mereka kenakan, maka tak jarang kemudian mereka tidak menyadari akar dari berbagai emosi yang mereka rasakan. Ketika umat manusia masih berada pada fase mengasah intelek, maka seringkali mereka akan beranggapan bahwa emosi yang mereka rasakan berasal dari situasi di luar diri mereka. Seperti merasa sedih karena putus cinta, merasa gembira karena menang hadiah lotre, bersyukur ketika mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, atau merasa sakit ketika terjadi hal di luar ekspektasi. Ketika kita mengalami peningkatan kesadaran dan mulai memahami diri kita yang sejati, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya segala emosi yang kita rasakan berasal dari dalam diri. Sebagai contoh, rasa sedih yang kita rasakan bukanlah karena orang lain yang menyakiti kita, namun karena citra yang kita bangun terhadap orang lain tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh lain, rasa sakit yang kita rasakan bukanlah karena situasi yang terjadi di kehidupan kita, namun karena kita melekatkan ekspektasi akan hasil untuk melayani ego kita sendiri. Sadarkah kita akan hal ini? Kemudian, emosi apakah yang sesungguhnya membantu kita menyadari diri kita yang sejati lebih cepat? Di antara berbagai macam emosi dengan tingkat frekuensi yang bervariasi, emosi yang seringkali membuat umat manusia mengalami kebangkitan spiritual adalah rasa sakit. Apakah rasa sakit yang dimaksud? Rasa sakit sebenarnya memiliki berbagai level. Ada yang merasakan rasa sakit pada level tubuh fisik, seperti mengalami sakit keras dan sebagainya. Ada yang mengalaminya di tingkatan emosional, di mana seseorang merasa perasaannya tersakiti. Ada pula yang mengalaminya pada tingkatan mental, di mana ia dibebani dengan berbagai pikiran yang tidak dapat ia kontrol. Kemudian, bagaimana kita mengatasi rasa sakit pada berbagai level lapisan energi tersebut? Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengidentifikasi menggunakan intelek kita. Dalam keadaan duduk hening atau rileks, kita dapat menarik fokus kita ke dalam diri. Sambil menutup mata, kita dapat berdialog dengan diri kita sendiri. Kita tanyakan diri kita, bagian mana yang terasa sakit. Kita juga dapat berada dalam keheningan dan menyadari rasa sakit yang kita rasakan di tubuh fisik. Apakah tenggorokan kita terasa sakit? Apakah dada kita yang terasa sakit? Ataukah perut kita? Rasa sakit yang timbul pada tingkatan fisik seringkali berasal dari tingkat emosional maupun mental. Sebagai contoh, kita memendam amarah atau perasaan yang tidak dapat kita sampaikan kepada orang lain. Hal ini seringkali membuat dada kita sesak. Ketika kita merasakan dada kita sesak, cobalah untuk mengingat kembali hal apa yang membuat kita ingin berteriak kepada orang lain. Mengapa kita tidak dapat memaafkan orang tertentu atau lainnya? Kita harus menyadari bahwa rasa sakit yang kita rasakan merupakan petunjuk bagi kita untuk menyembuhkan diri. Ketika kita sudah siap untuk melakukan transformasi diri, maka lepaskanlah segala dendam yang kita rasakan dan maafkan orang lain, begitu pula maafkan diri kita sendiri. Sadari bahwa drama kehidupan di dunia ini adalah pelajaran yang berharga dan kita tidak ingin terus berada pada pola berulang tersebut, sehingga kita melangkah maju dari emosi lama yang selama ini telah kita pendam. Contoh lain dari rasa sakit yang merupakan manifestasi fisik dari tingkatan mental adalah nyeri pada perut atau gangguan pada sistem pencernaan. Seringkali, hal ini terjadi akibat pikiran kita yang dipenuhi dengan berbagai hal, sehingga kita merasa pusing. Jika kita mengalami hal ini, ada baiknya kita menulis catatan harian dan mengurai benang kusut dari pikiran kita sendiri. Kita tuliskan apa saja hal-hal yang membuat kita jengkel atau kesal. Kita juga dapat menuangkan berbagai ide yang ingin kita wujudkan. Kita dapat juga menuliskan realita yang ingin kita tempati. Dengan cara ini,
kita dapat memindahkan potensi tak terbatas yang ada di pikiran kita ke dalam wujud materi. Jika kita memiliki begitu banyak pikiran, lakukanlah hal ini sebagai terapi penyembuhan, hingga akhirnya kita tidak tahu lagi apa yang ingin kita tuliskan. Kita juga dapat menyelingi kegiatan ini dengan cara meditasi maupun berolahraga. Sadarilah bahwa penuhnya pikiran kita mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Cobalah untuk mengubah pola makan serta gaya hidup kita secara drastis, karena transformasi diri hanya terjadi ketika kita melakukan hal yang sama sekali baru atau memulai rutinitas yang baru. Ketika kita sudah mulai memahami, rasa sakit yang kita rasakan sesungguhnya saling berkaitan antara tubuh fisik, emosi, serta pikiran, maka kita akan mulai mengatur kembali fokus kita ke dalam diri. Karena rasa sakit yang selama ini kita rasakan sebenarnya akibat dari ketidakselarasan yang telah lama kita abaikan. Belajarlah menjadi sensitif terhadap setiap rasa sakit yang kita rasakan, karena hal tersebut merupakan petunjuk bagi kita untuk terus memahami diri.